Ya baik, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pagi hari ini kita kembali untuk membahas masih dalam Sutta Pitaka, terutama adalah Kuttaka Nikaya. Dan untuk hari ini kita akan membahas secara singkat paling tidak berkenaan dengan satu teks yang merupakan teks ketiga dari Kuttaka Nikaya, yaitu Kitab Udana. Ini salah satu kitab yang dianggap oleh banyak cendekia Buddhis sebagai salah satu yang merupakan early Buddhism atau Buddhisme awal. Dan kitab ini juga memberikan berbagai, katakan, poin-poin dhamma yang sangat penting untuk kita pahami. Dan banyak dari suta-suta yang terdapat di dalam kitab Udana ini yang bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi siapapun yang mempraktikkan Dhamma. Dan kata Udana sendiri artinya adalah ungkapan kebahagiaan. Karena memang di dalam kitab ini, di semua khutbah dalam kitab ini, itu pasti diakhiri dengan ungkapan kebahagiaan yang diberikan oleh Sang Buddha. Jadi ketika Sang Buddha melihat sebuah peristiwa tertentu atau mengalami peristiwa tertentu, nah beliau di akhir peristiwa tersebut akan mengungkapkan, yaitu ungkapan kebahagiaan yang kemudian disebut sebagai Udana. Dan bahkan kata Udana sendiri merupakan salah satu dari 9 jenis ajaran Sang Buddha atau Nawangga Satu Sasana, yang salah satunya adalah Udana. Dan Udana banyak ditemukan di dalam kitab Udana Pali. Maka ini penting untuk dipahami, untuk dimengerti berkenaan dengan kitab Udana Pali. Nah, kitab Udana ini terdiri atau dibagi menjadi 8 bagian atau 8 wagya. Kalau kemarin kita berbicara di dalam yang berkenaan dengan Dhammapada, yang mana kita melihat bahwa Dhammapada dibagi menjadi 26 wagya, berisikan berbagai macam syair, sedangkan Udana Pali dibagi menjadi 8 wagya, yang mana berisikan khutbah-khutbah Sang Buddha, yang mana setiap waganya dari 8 tersebut, setiap waganya terdiri dari 10 khutbah atau 10 sutta. Nah, sehingga kalau dikalikan 10 kali 8, maka di Udana Pali ini terdapat 80 khutbah atau 80 sutta. Nah, seperti halnya yaitu waga atau kelompok di dalam teks-teks lain yang biasanya dinamai sesuai dengan isi yang terdapat di dalam waga tersebut, di sini juga sama. Di sini ada 8 waga. Yang pertama adalah Bodhi Waga, yang kedua adalah Mucalinda Waga, yang ketiga adalah Nanda Waga, yang keempat adalah Megya Waga, yang kelima Sona Waga, yang keenam Jatcandha Waga, yang ketujuh Cula Waga, yang kedelapan Patali Gamya Waga. Ada 8 waga, 8 kelompok yang terdapat di dalam Udana Pali ini. Nah, seperti yang saya sampaikan adalah bahwa setiap waga ini diberi nama sesuai dengan isi yang terdapat dalam waga tersebut. Dan sebenarnya kalau diperhatikan bahwa nama waga yang diberikan itu terkadang hanya merepresentasikan salah satu nama sutta. Jadi karena ada sutta yang diberi nama tertentu, maka di situ nama waganya adalah nama sesuai dengan sutta tersebut. Misalnya ada Nanda Waga misalnya. Kenapa disebut sebagai Nanda Waga? Karena salah satu sutta yang terdapat di dalam waga tersebut adalah Nanda Sutta. Atau misalnya Megya Waga.
Kenapa disebut sebagai Megya Wagya? Karena salah satu khutbah yang terdapat di dalam Wagya tersebut adalah Megya. Kenapa disebut Mucalinda Wagya? Kenapa? Karena salah satu khutbah yang terdapat di dalam yaitu Wagya tersebut adalah Mucalinda. Nah, kenapa disebut sebagai Sonawaga? Karena salah satu sutanya adalah Sonawaga. Nah, mengambil salah satu suta yang terdapat di dalam setiap kelompoknya, maka diberi nama demikian. Walaupun tidak semuanya. Misalnya seperti ada waga yang disebut sebagai Cula Waga. Nah, tidak ada khutbah yang namanya Cula Suta. Nah, tetapi memang mungkin karena di dalamnya khutbah-khutbahnya itu lebih pendek, walaupun hampir semuanya dalam Udana Pali itu pendek, tetapi itu lebih terlihat lebih pendek lagi sehingga disebut Culawaga. Kemudian ada juga Jatcanda Waga. Ya, Jatcanda itu artinya adalah orang yang lahir dengan buta. Nah, itu tidak ada suta yang namanya Jatcanda Suta, tidak ada. Tetapi karena di dalamnya ada salah satu suta yang menceritakan orang-orang yang terlahir dengan tidak bisa melihat atau terlahir buta, maka di situ disebut khutbah waga tersebut dinamai dengan nama Jatcanda Waga. Itu kita bisa melihat dari berbagai aspek. Jadi tidak hanya karena ada salah satu suta yang namanya kemudian dinamakan sebagai nama waga, tapi juga karena ada isi tertentu yang sehingga disebut waga tersebut dinamai dengan nama tertentu. Oke, kita bisa melihat satu persatu, yaitu khutbah di setiap waga, dan kita bisa mengambil salah satu khutbahnya, terutama yang merepresentasikan nama waga tersebut. Nah, di sini yaitu Bodhi Waga. Kenapa disebut Bodhi Waga? Sekali lagi karena ada suta di sini yang berkaitan dengan Bodhi. Bodhi adalah pencerahan. Ini mengacu kepada di mana Sang Buddha ketika belum lama mencapai pencerahan, nah beliau duduk di bawah pohon Bodhi. Nah, sehingga khutbah yang pertama, nah kenapa dikatakan sebagai Bodhi Waga, kelompok Bodhi, karena khutbah yang pertama disebut Padama Bodhi Sutta. Kemudian khutbah yang kedua disebut Duttiya Bodhi Sutta. Khutbah yang ketiga Tatiya Bodhi Sutta. Nah, khutbah yang keempat, walaupun tidak disebut sebagai Bodhi, ada istilah Bodhi, tetapi khutbah yang keempat masih berkenaan di mana Sang Buddha tidak lama setelah mencapai pencerahan duduk di sekitar pohon Bodhi, yang terutama duduk di bawah pohon Ajapala-nigrodha yang sebenarnya tidak jauh dari pohon Bodhi. Nah, dalam khutbah pertama, Sang Buddha menceritakan bahwa ketika beliau tidak lama atau belum lama mencapai pencerahan, nah beliau duduk di bawah pohon Bodhi, dan selama 1 minggu, dikatakan selama 1 minggu, beliau merasakan atau mengalami yang disebut Vimutti Sukha Padisangvedi. Jadi kebahagiaan, Vimutti, kebahagiaan, pembebasan. Dan dikatakan pada saat selesai, selama 1 minggu beliau katakan selesai duduk selama 1 minggu, nah di jaga malam pertama dikatakan beliau merenungkan Paticca Samuppada, terutama 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan yang diawali dari awija. Jadi awija pacaya sangkara, sangkara pacaya vinyana. Jadi merenungkan bahwasanya dengan dikondisikan ketidaktahuan, maka di sana muncul sangkara, yaitu bentukan-bentukan yang mengacu pada berbagai macam perbuatan. Kemudian dengan dikondisikan adanya sangkara atau dengan adanya sangkara sebagai kondisi, maka di sana memunculkan vinyana atau kesadaran yang terkadang dalam kitab Bulasan disebut sebagai yaitu Pati Sandi Vinyana. Nah, kemudian dengan adanya kesadaran sebagai kondisi, maka di sana muncul
nama rupa, mental dan materialitas. Yang ini mengacu kepada Wedana, Sanya Sangkara, dan juga jasmani atau gugusan jasmani. Ya, 4 gugusan lainnya. Jadi nama adalah perasaan, persepsi, dan juga bentuk-bentuk pikiran, sedangkan rupa adalah jasmani. Nah, nama dan rupa ini muncul karena adanya kesadaran. Jadi kalau dilihat dari sisi 5 gugusan, maka winyana itu mengacu pada gugusan kesadaran, sedangkan nama mengacu pada gugusan perasaan, gugusan persepsi, dan gugusan bentukan-bentukan pikiran atau sangkara. Sedangkan rupa adalah gugusan jasmani. Nah, kemudian dengan adanya nama dan rupa sebagai kondisi, maka di sana muncul salayatana atau muncul 6 landasan indera. Jadi kalau sudah ada 6 landasan indera, maka juga akan ada objeknya masing-masing. Jadi ada indera mata dengan objeknya bentuk, indera telinga dengan objeknya suara, hidung dengan objeknya kebauan, lidah dengan objeknya rasa, jasmani dengan objeknya sentuhan, dan yaitu pikiran dengan objeknya objek-objek pikiran. Nah, dengan adanya salayatana sebagai kondisi, maka di sana muncul pasa, muncul kontak. Ya, salayatana pacaya, pasa, muncul kontak sentuhan. Nah, jadi kalau di dalam khotbah lain seringkali disampaikan sebagai contohnya, cakun cak padi cak rupe cak upajati caku binyanang, tinang sanggati paso. Nah, dengan adanya mata dan bentuk, maka di sana muncul kesadaran mata. Dan ketika ketiganya berkumpul, ada mata, ada bentuk, ada kesadaran mata, maka di sana muncullah kontak, pasa. Maka di sini juga disampaikan, dengan adanya 6 landasan indera sebagai kondisi, maka muncullah pasa. Nah, dengan adanya kontak sebagai kondisi, maka muncullah perasaan, wedana. Muncul berbagai macam perasaan, yang tentu muncul dari 6 indera tersebut. Artinya ada perasaan-perasaan yang muncul dari ketika mata bersentuhan dengan bentuk, kemudian ada perasaan yang muncul ketika telinga bersentuhan dengan suara, dan seterusnya. Berbagai macam perasaan muncul, bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan, juga bisa netral. Nah, dengan adanya perasaan sebagai kondisi wedana pacaya, maka di sana muncul tanha, muncullah nafsu keinginan. Dan nafsu keinginan juga sama, ini bisa berkenaan dengan yaitu 6 indera. Jadi masing-masing indera bisa memunculkan nafsu keinginan. Jadi keinginan juga bisa keinginan untuk katakan menikmati kesenangan indera tersebut, atau keinginan untuk melekati kesenangan indera tersebut sebagai sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang kekal, atau keinginan untuk bagaimana bisa lenyap dari berbagai macam katakan fenomena. Nah, itu juga masih dalam konteks keinginan, maka disebut wibawa tanha. Nah, kemudian dengan adanya nafsu keinginan sebagai kondisi, maka di sana muncul upadana, muncul kemelekatan. Jadi berbagai macam kemelekatan itu bisa muncul, yaitu kemelekatan terhadap kesenangan indrawi tersebut, kemelekatan terhadap katakan pandangan, dan seterusnya. Berbagai macam kemelekatan itu muncul karena berbagai macam kesenangan, berbagai macam nafsu keinginan. Nah, dengan adanya upadana, kemelekatan sebagai kondisi, maka di sana muncul hawa, kemenjadian. Nah, bahwa di sini kalau di dalam kitab ulasan biasanya mengacu pada 2 hal, yaitu upapati dan kama. Upapati adalah kelahiran itu sendiri, atau kemenjadian. Kemenjadian berkenaan dengan kama bawa, atau kemenjadian atau kelahiran di alam kama, atau masih yang berkenaan dengan kesenangan indera. Kemenjadian berkenaan dengan rupa bawa, atau berkenaan dengan alam rupa Brahma, dan kemenjadian berkenaan dengan alam arupa Brahma. Nah, tetapi juga bahwa juga mengacu kepada kama. Kama adalah perbuatan. Artinya ketika seseorang melakukan berbagai macam kemelekatan,
atau katakan memiliki berbagai macam kemelekatan, maka itu memunculkan seseorang untuk melakukan berbagai macam karma. Jadi hampir sama dengan yang sangkara. Nah, dari adanya karma perbuatan dengan adanya kemenjadian, maka itu akan memunculkan menjadi kondisi bagi munculnya kelahiran. Maka bahwa pacaya jati dengan adanya kemenjadian sebagai kondisi, maka di sana muncul kelahiran. Berbagai macam kelahiran itu bisa terjadi. Dan dengan adanya kelahiran sebagai kondisi, maka di sana muncul berbagai macam penderitaan, yaitu jarak marana, usia tua, kematian, suka, kesedihan, paridewa, ratap tangis, duka, penderitaan secara fisik, domanasa, penderitaan secara batin, upayasa, keputusasaan, itu akan muncul. Dan disitulah Sang Buddha pada waktu itu melihat bahwasanya itulah bagaimana seluruh gugusan penderitaan itu muncul karena faktor-faktor ini, karena ada avijja, sangkara, winyana, nama rupa dan seterusnya, maka memunculkan berbagai macam penderitaan. Nah, setelah beliau merenungkan demikian, kenapa kemudian disebut sebagai yaitu udana, karena setelah beliau merenungkan demikian, nah beliau juga mengumandangkan sebuah syair kebahagiaan atau ungkapan kebahagiaan. Jadi imang udanang udanesi, mengumandangkan ungkapan kebahagiaan. Yang mana dalam ungkapannya tersebut, beliau mengatakan dalam sebuah syair, Yada hawe patu bawanti dhamma, ata bino jaya to brahmanasa, ata sakangka wapayanti sabha, yato pajanati sahetu damanti. Ini sebenarnya syair yang bisa ditemukan di dalam yang kalau kita membacakan di Pangsukula atau di Awamanggala, nah di situ ada salah satu syair yang menyatakan demikian. Yata hawe patu bawanti dhamma. Ketika dhamma terlihat dengan jelas, ya bagi siapa? Bagi seseorang yang tekun atapino, seseorang yaitu bagi seorang brahmana yang tekun atapino dan juga jayato yang bermeditasi, atas kangka wapa yang disabak, maka semua keraguan-keraguan itu lenyap. Yato pajanati saidu damang, setelah mengetahui dhamma atau fenomena beserta sebab-sebabnya. Nah, jadi di sini karena Sang Buddha melihat sebab-sebab yang memunculkan kelahiran, yang memunculkan berbagai macam penderitaan, sebab-sebabnya adalah avijja dan seterusnya, maka segala bentuk keraguan-raguan itu lenyap. Nah, setelah mengetahui fenomena beserta sebab-sebabnya, oh ternyata sangkara muncul dari avijja, oh ternyata winyana muncul dari sangkara, oh ternyata nama rupa muncul dari winyana, oh ternyata salayatana muncul dari nama rupa. Nah, melihat demikian, maka segala keraguan-raguan itu lenyap. Nah, khutbah inilah yang kemudian menjadi satu patokan untuk menamakan kelompok tersebut sebagai Bodhi Wagya. Dan tidak hanya khutbah Bodhi Wagya, terutama adalah khutbah Bodhisutta, terutama adalah Padama Bodhisutta, tapi juga khutbah yang kedua juga mengacu kepada Bodhi juga, yaitu Dutiya Bodhisutta. Yang kalau dalam khutbah pertama, Sang Buddha merenungkan Padicca Samuppada dari sisi yaitu kemunculan penderitaan. Nah, sedangkan dalam Dutiya Bodhisutta, Sang Buddha merenungkan Padicca Samuppada dari sisi pelenyapan penderitaan atau pelenyapan faktor-faktor yang membuat seseorang atau makhluk menjadi menderita. Dan ini direnungkan oleh beliau, oleh Sang Buddha di jaga malam kedua, di jaga malam pertengahan. Ini sepertinya ini terjadi pada malam yang sama. Jadi pada jaga malam yang pertama, Sang Buddha merenungkan bagaimana
faktor-faktor tertentu dari awija itu memunculkan berbagai macam penderitaan. Nah, pada jaga malam kedua, yang Buddha menjadi khutbah yang kedua, Sang Buddha merenungkan, iti imas mingasati idang nahoti, imas niruddha idang nirujati. Ketika ini tidak ada, maka ini tidak ada. Ketika ini lenyap, maka ini lenyap. Apa yang tidak ada, apa yang lenyap, sehingga yang lainnya lenyap, adalah awija niruddha sangkara niruddho. Ketika ketidaktahuan awija itu lenyap, maka sangkara, yaitu pembentuk atau berbagai macam perbuatan, itu juga lenyap. Dan ketika sangkara itu lenyap, maka winyana itu juga lenyap. Ketika winyana lenyap, maka nama rupa juga lenyap. Ketika nama rupa lenyap, maka salayatana, 6 landasan indera juga lenyap. Dan berurut sampai kemudian itulah yang disebut sebagai pelenyapan atau kepadaman keseluruhan penderitaan. Nah, kalau yang suta pertama mengacu kepada bagaimana penderitaan muncul dengan faktor-faktornya, dan di sini ketika faktor-faktornya itu lenyap, maka penderitaan itu lenyap. Nah, di akhir perenungan tersebut, beliau Sang Buddha juga mengumandangkan ungkapan kebahagiaan yang juga ditemukan di dalam buku Parita Biru. Yata hawe patu bawanti dhamma atapino jayato brahmanasa atasa kangka wapayanti sabah yato kayang pacayanang avedi. Nah, ketika dhamma fenomena terlihat dengan jelas bagi seorang brahmana yang tekun dan bermeditasi, maka keseluruhan atau semua keraguan-raguan itu lenyap setelah mengalami yaitu hancurnya semua kondisi, hancurnya sebab-sebab. Jadi setelah mengalami kehancuran dari sebab-sebabnya, maka semua keraguan-raguan itu lenyap. Nah, artinya bagi seorang Buddha, seorang arahanta, betul-betul mereka mengalami hancurnya faktor-faktor ini, hancurnya awija, hancurnya sangkara, dan seterusnya. Karena mereka mencapai nibbana, maka mengalami hancurnya sebab-sebab ini. Nah, ini terjadi pada jaga malam kedua, dan untuk suta ketiga itu mengacu kepada peristiwa pada jaga malam terakhir, yang kemudian disebut sebagai Tatiya Bodhisutta. Yang mana dalam Tatiya Bodhisutta ini Sang Buddha merenungkan Padicca Samuppada dari yaitu sisi dari aspek kemunculannya anuloma, bagaimana penderitaan itu muncul, dan juga dari aspek bagaimana penderitaan itu lenyap, yaitu padiloma, jadi reverse order, atau bagaimana faktor-faktor ini lenyap. Dan itu direnungkan dalam jaga malam yang ketiga, kemunculannya bagaimana, pelenyapannya bagaimana. Dan setelah merenungkan demikian itulah beliau juga mengumandangkan sebuah syair atau ungkapan kebahagiaan. Yata hawe patu bawanti dhamma ata bino jayato brahmanasa. Ketika dhamma terlihat dengan jelas bagi seorang brahmana, brahmana di sini mengacu kepada Sang Buddha, mengacu kepada seorang arahanta, bagi seorang brahmana yang penuh dengan semangat dan bermeditasi, widu payang tithati marasenang, suryo wa obaya samantalika. Jadi brahmana tersebut atau seorang arahanta tersebut yaitu menghancurkan mara beserta dengan katakan tentaranya. Jadi menghancurkan semua tentara mara. Nah, seperti apa? Seperti matahari yang kemudian bersinar ketika kabut atau ketika katakan cloud itu ketika kabut itu tidak ada. Ya, jadi seperti hanya matahari yang kemudian bersinar saat kabut itu tidak ada. Nah,
Itulah yang kemudian kenapa disebut sebagai bodhiwaga, karena memang khutbah-khutbah, terutama khutbah 3 pertama itu berkenaan dengan peristiwa ketika Sang Buddha berada di bawah pohon Bodhi. Walau kemudian khutbah-khutbah lainnya tidak secara langsung berkenaan dengan peristiwa di mana Sang Buddha berada di bawah pohon Bodhi, tapi ada beberapa, yaitu salah satunya misalnya khutbah di mana Sang Buddha masih di sekitar pohon Bodhi. Ya, ini adalah khutbah Hum Hungka Sutta. Ini ketika Sang Buddha berada di bawah pohon beringin bernama Ajapala, masih di sekitaran pohon Bodhi. Nah, di sana yaitu ada seorang Brahmana yang datang pada Sang Buddha dan bertanya, bagaimanakah pandangan Sang Buddha berkenaan dengan seorang Brahmana? Jadi bagaimana seseorang itu dikatakan sebagai seorang Brahmana? Nah, ini Hum Hungka Jatiko ini, atau Brahmana Hum Hungka Jatiko itu adalah Brahmana yang ia mempraktikkan sebuah mistis dengan mengucapkan semacam mantra berbunyi hung 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 gitu. Nah, tetapi Sang Buddha mengatakan bahwa seorang Brahmana, orang dikatakan sebagai Brahmana adalah ketika dia sudah menghancurkan semua hal yang buruk. Yo Brahmano bahita papadamu. Jadi ketika seorang Brahmana telah menghancurkan semua hal yang buruk, nihung hungko nika sawuyatato, dan ia tidak lagi menggunakan mantra hung hung, batinnya telah bebas dari segala asawa, ya tato terkendali, dia telah mencapai yaitu pengetahuan tertinggi Vedantaku, dan ia telah juga mempraktikkan kehidupan yang luhur Wusita Brahmacaryo, dan ia bisa katakan mengklaim bahwa yang diajarkan adalah ajaran yang murni sesuai dengan kebaikan, ya Yasu Sada Nati Kunci Loketi, dan ia juga seseorang yang sudah tidak memiliki kemelekatan terhadap apapun di dunia. Maka orang demikian dikatakan sebagai seorang Brahmana. Itu definisi Sang Buddha, dan ini terdapat di dalam Bodhiwaga. Nah, saya kira untuk Bodhiwaga, kenapa dikatakan demikian? Karena memang ada khutbah-khutbah yang langsung mengacu kepada Bodhi atau pohon Bodhi.